Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Audio di Berges. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis dari user personal tentunya, yang kondisinya masih sangat kinis-kinis, garansi sangat panjang sampai 2026, yaitu Asus Dual Nvidia GeForce GTX 1650 ya. Jadi ini untuk desain terbaru dari arsitektur touringnya GTX 1650 dari Asus Dual, yaitu sudah ada logo GPU Tweak 3 di sini untuk OC Edition dan sudah GDDR6 tentunya ya. Garansi resmi dari Asus Indonesia. Untuk spesifikasinya Dual GTX 1650 O4 GD6P versi 2 ya. Jadi yang udah versi 2. Oke, ini untuk boxnya seperti ini. Kita akan langsung unboxing aja untuk lengkapnya ya. Pertama ada warranty card, speed setup ya, speed setup, thank you card, kartu grafisnya, dan apa lagi ya, udah itu aja guys. Oke, keluarin dulu sini kartu grafisnya ya. Kita lihat lebih detail. Kartu grafisnya ini benar-benar lightning parah ya, dual fan ya, khas Asus Dual ya. Untuk overall bodinya itu berwarna hitam, ada corak strip warna putih, kemudian heatsinknya juga berwarna hitam. PCI Express-nya support 3.0 ya, generasi 3.0 ya, masih sangat kinclong, mulus bening, gokil. Dan untuk di bagian atas di sini sudah quality komponen, 6 pin power ya, TDP di 75 watt maksimal mungkin ya, dengan bagian exhaust-nya seperti ini, mantap. Just dan untuk display di sini bahkan plastik dari displaynya juga belum dilepas ya. Ini ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port, dan plastiknya masih terpasang ya, mantap. Oke, kita lihat di bagian plat fibernya, mulus bening parah, gokil. Ini terlihat di sini untuk plat fibernya juga lebih lebar ya. Dual GTX 1650 PV2 ya, saya number unit dan box cocok, segel dari pabrikannya masih utuh, dan garansinya masih sangat panjang. Ini sebenarnya pembelian per Juli 2023, jadi harusnya expire di Juli 2026 karena tanpa invoice, jadi kita ikuti sesuai website, jadi expire di Juni 2026. Oke, kita akan tes bagaimana performa kartu grafisnya. Kita akan langsung ke PC. Let's go. Asus Dual ya, P versi 2 dual fan, 6 pin power, kipas super duper senyap, segel ya, segel resmi, serial number juga cocok unit dan box, garansi panjang 2026, 120 watt, DisplayPort HDMI tampil dengan baik ya. Bawah HDMI atas DisplayPort, suhu di 37 ke 38 derajat Celcius. Oke, jadi saat ini posisi di 37 ke 42 derajat Celcius di jam 11 siang, terik-teriknya ya. Kita load MSI Afterburner, no setting, aneh, dan default ya. Kemudian untuk GPU Z juga kita load, 3D Mark udah ya. Kita coba lookup. Jadi ini udah aku cek status garansinya sampai bulan 5 akhir 2026, bulan 5 berarti Juni 2026 tuh expired ya. Juni 2026 expirednya. Nice. Kita lihat di sini arsitektur touring ya dari Asus Dual OC yang V2 terbaru. Dia memiliki 6600 juta transistor, DirectX 12, encoder 7 gen ya, decoder 4 gen, jadi udah lancar banget buat ngedit render. Panjang 20,4 cm, lebar 11,5 cm, tebal 3,7 cm, TDP 90 watt, suhu set power supply 250 watt, 6 pin power doang. Clock speed sama ya, mantap. Di sini lebih kencang, ada boost clocknya. Kemudian render config, theoretical performance, dan memori juga sama, udah GDDR6 4 GB guys. Oke, kita langsung tes aja untuk benchmark ya. Kita starting menggunakan Firestrike di 1080p. Jadi expire di Juni 2026 nih, masih sangat panjang parah guys. Jadi menurut pendapat aku untuk GTX 1650 ini yang paling worth it di 2024 ini untuk bisa menghandle semua aplikasi bawaan dari Windows ya, Windows, Linux, ataupun kalau kalian suka main Hackintosh juga oke. Buat gaming bisa, edit bisa, yang tentunya kalian bisa custom sesuai dengan settingan yang paling nyaman dari device kalian ya. Ini kebetulan aku pakai 165 Hz monitor, itu juga sangat asik sekali. Dan kita akan jalanin Firestrike benchmark guys, grafik test 1.
Kita lihat akan bagaimanakah performa dari V2 ini yang keluaran paling akhir dari GTX 1650 GDDR6-nya si Asus ya. Oke, kita tampilkan on-screen display 57 derajat Celcius, kipas muter di 24% performance ke 25 dan sangat mulus banget. Bisa dilihat di layar, no line, no stuttering, kipas super duper senyap, no coil whine. Prosesor juga jadi santuy di 10% karena di boosting semua menggunakan kartu grafis di 98% performance. Gokil. Cukup sangat santuy ya, gambarnya juga tajam dan mulus banget guys. 1300 frame kurang lebih. Dan kita lanjut ke grafik test 2. Tadi kalau nggak salah suhunya di 63 atau 64 derajat Celcius, itu untuk kondisi fullnya itu masih sangat menggigil. Untuk kartu grafis notabene masih sangat baru banget guys. Kinclong. Oke, grafik test 2, 33 fps, 65 derajat Celcius, 75 watt TDP. Untuk di watt meter di situ tampil di 206 watt ya, sampai 220 watt all device. Bukan sekedar PC. Ada monitor, dual monitor ya, sound dan lain sebagainya, UPS bahkan. 68 derajat Celcius, ini masih sangat proper ya, perjalanan di usage 97-98% itu benar-benar masih sangat mulus banget guys. No screen tearing tentunya dan super duper senyap guys. 70 derajat Celcius ke 71 untuk V2 ini masih sangat menggigil ya, karena kartu grafis ini desain terbaru dari arsitektur touringnya GTX 1650 ya. Mantap. Lanjut ke prosesor tes, di mana kartu grafis akan cenderung idle di sini di 10% sampai 30% karena ini di render menggunakan prosesor. Prosesor juga mentok di 60 derajat Celcius. Kartu grafis berangsur turun ke 50-an. Oke. Lanjut tes terakhir, combine test ya. Untuk combine test sendiri GTX 1650 itu biasanya bisa di 19 fps atau 20 fps bahkan. Kita akan lihat ya. Nice. Start di 17 fps. Kemungkinan sih di 18 atau 19 ya. 18-19 fps ya, mantap. Sembari screen recording loh ya guys ya. Jadi tanpa screen recording tentunya akan mendapatkan pencapaian FPS yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lihat di sini suhu tertingginya di 72 derajat Celcius, 76 watt TDP, skornya good di 8955. Langsung aja kita validasi. Kita lihat untuk valid resultnya. Di sini di database test forum memang nggak ada, jadi better than 35% tuh masih sangat bagus ya. 65 derajat Celcius untuk average temperature itu juga menggigil untuk seri Asus Dual. Kemudian kalau kita lihat untuk tes 1 di sini achieve 62 derajat, tes 2 di 71 derajat sebagai suhu tertinggi ya. Dan tes terakhir di 68 derajat Celcius dan sekarang udah turun ke 50-an derajat Celcius. Secara performa untuk clock speed, memory clocknya juga bisa achieve maksimal di 1500 sampai 1950 MHz dengan TDP maksimal 76 watt, minimal 12 watt dan idle-nya di 17 watt aja. Kartu grafisnya bener-bener kinclong buat teman-teman yang butuh untuk daily use, bisa langsung mampir ke Lapak Berry, garansi 2026 ya, resmi Asus Indonesia. Kita akan lanjut tes kategori berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.